Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Jaladidi Kuncoro dari kelas 12 TKJ1 absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum 1 pada modul fungsi verbal pada jaringan VoIP. Untuk topologinya seperti ini, yang dimana membutuhkan dua klien, yaitu Windows 7 dan satu VPN 10 sebagai router dan jaringan internet atau ISP-nya. Dan di sini internetnya menggunakan IP 20.42.5.254/24 dan VPN 10 untuk berhubung dengan internet menggunakan IP 20.42.5.33/24 dan untuk memberikan IP terhubung dengan klien menggunakan IP 192.168.33.1/24. Untuk klien 1 menggunakan IP 192.168.33.10/24 dan untuk klien 2 menggunakan IP 192.168.33.5/24. Kita mulai konfigurasinya. Pertama-tama kita konfigurasi NIC-nya. Kita pergi ke Debian, setting atau setting networknya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk adapter 1 untuk terhubung dengan internet, saya menggunakan virtual host only, yang dimana nanti ini adapter host only adapternya nanti akan di share dari WiFi untuk mendapatkan internetnya. Permisi modenya local. Untuk adapter kedua menggunakan internet network dan name-nya ethernet, permisi modenya local. Untuk klien 1 kita menggunakan sama internet network, name-nya ethernet dan permisi modenya local. Dan klien 2 menggunakan sama juga, yaitu internal network, name ethernet dan permission modenya local. Kita konfigurasi networknya terlebih dahulu. Klik kanan pada icon WiFi, klik open network and internet setting, klik ke change adapter option, klik ke WiFi, klik kanan properties, sharing, kita checklist. Ini kalian checklist juga nanti, yaitu masukkan ke yang di share, kita share ke virtual box only. Settingnya di sini kalian checklist semua, yaitu kita OK, kita ya saja. Kita klik ke virtual host only network, klik kanan properties, pilih ke internet protocol version 4 properties. Kita samakan IP-nya seperti pada topologi, yaitu 20.42.5.254. Kita dalam subnet masnya /24 atau 255.255.255.0. Kita OK, close. Setelah itu kalian pastikan sudah merunning semuanya. Kita masuk ke Debian terlebih dahulu, login sebagai root. Kita konfigurasi networknya terlebih dahulu, atau IP address-nya etc network interface. Nah, di sini yang bawaannya kan low hotlock INP03 ini kalian berikan tanda pagar agar menjadi komen saja, dan begitu juga untuk yang iFace ini kalian beri tanda pagar pada kalimat awalnya. Setelah itu buat baru menggunakan auto INP0S3, dan di sini iFace INP0S3 ini statik karena kita akan memasukkan IP-nya secara statik. Di sini masukkan sesuai topologi, addressnya sama seperti topologi, netmasknya /24 atau 255.255.255.0. Keduanya ini IP dari internet atau dari virtual host only-nya, yaitu 20.42.5.254. Dan untuk auto INP08 ini untuk klien atau di network saat kita konfigurasi NIC-nya adalah adapter keduanya. Kita statik juga sama, addressnya seperti topologi, netmasknya seperti topologi. Nah, itu kalian simpan saja. Kita ctrl y enter. Setelah itu kita restart, minta etc init d networking restart. Nah, oke, kita lihat perintah selanjutnya. Nah, di sini ada perintah router. Secara DHCP atau dinamik ini untuk routernya di Debian ini sudah terisi,
ini 20.42.5.0 atau atasnya lagi yang default via 20.42.5.254. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan perintah yang ini karena sudah secara dinamis atau dinamik sudah dimasukkan rootnya. Setelah itu kita konfigurasi IP forwardnya, kita aktifkan menggunakan perintah nano etc sjs ctl ct.conf. Nah, kalian cari yang ini net IP version 4.IP_forward sama dengan 1. Yang awalnya ini ada pakatnya seperti ini, kalian hapus saja. Setelah itu kita simpan ctrl dan enter untuk melihat konfigurasinya dengan sctl np. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lanjut, kita memberikan internet ke klien. Kita masukkan IP tables maintainer min a pause routing min s itu source-nya atau sumbernya, yaitu kita masukkan network dari INP08 yaitu 192.168.33.0/24. destination atau tujuannya anywhere atau 0/0, yaitu min c mesquite besar semua. Enter. Kalian tap saja untuk penulisan agar cepat dan benar. Kita enter. Untuk melihat konfigurasinya, ketika IP tables min t spasi nat min l besar, enter. Nah, disitu sudah muncul mesquite, rootnya A, optionnya nggak ada, source-nya network dari INP08 atau network untuk jaringan lokalnya, destination-nya anywhere. Nah, itu kita lihat lagi. Kita konfigurasi IP kliennya. Klien, klik kanan pada ikon PC, Open Network Sharing Center. Ini klien satu ya, yang saya konfigurasi. Dan adapter option, klik local area properties, klik internet option, kita masukkan IP-nya 02.168.33.10. subnet masknya tinggal klik saja. Dimasukkan IP dari INP08 untuk DNS-nya 8.8.8.8 atau 8.8.4.4. Oke, close. Lalu kita pindah ke klien 2. Klik kanan, open network and sharing channel, adapter option, klik properties, pilih version 4, properties, pilih use the following IP address, masukkan IP-nya 1.5, masukkan IP dari Debian yang INP08, ini sama, DNS-nya 8.8.8 dan 8.8.4.4. Oke, close. Kita kembali ke Debian. Saya lupa konfigurasi lagi, yaitu nano etc resolve.conf. Nah, di sini name server yang pertama sini saya masukkan IP dari internet, untuk yang kedua ini IP Google, dan ini IP alternatif Google. Setelah itu kalian simpan. Setelah itu kita coba masukkan ping google.com untuk ngetes jaringan internetnya. Nah, di sini TTL berarti si Debian sudah bisa akses internet. Itu untuk kita coba ke klien. Mau melihat hasil konfigurasi, klik ketikkan IP config. Ya benar, 192.168.10. Kita ping. Benar, perintahnya kita diminta untuk nge-ping ini ya, klien. Mana yang klien? Kita pertama-tama kita ping ke Debian yang INP03 nya 5.33, enter. Nah, TTL kita percepat saja menggunakan perintah ctrc untuk mengakhirinya, yaitu kita ping ke INP08 nya. Seharusnya balik INP08 nya terlebih dahulu karena di situ port yang terhubung dengan
klien. Setelah itu kita ping ke klien 2 yaitu 5 dan enter dan connect. Setelah itu kita ping ke internet. Benar. Kita ganti 254 enter dan TTL. Setelah itu kita ping DNS nya 8 enter. Nah, TTL. Setelah itu kita pindah ke klien 2. Kurang lebihnya pingnya sama. Pertama-tama kita ping terlebih dahulu INP08 nya dari Debian. Enter TTL, kita lanjut, kita ping ke INP08 nya 20.42.5.33 dan TTL. Kita percepat lagi. Setelah itu kita ping ke Debian ke klien satunya. Ini dari klien 2 ke klien 1 kita coba ping dan TTL. Setelah itu kita coba ping internet dan TTL. Kita lanjut, kita ping 88 atau DNS nya. Ini agak lama karena mungkin request time atau dan TTL. Setelah itu kita kembali ke Debian, kita coba ping ke si klien satunya terlebih dahulu dan di sini TTL. Untuk klien 2 nya kita coba dan TTL. Kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk menginstal Apache atau web server, Pro FTP atau FTP, dan Telnet atau Telnet. Pertama-tama kita konfigurasi source-nya terlebih dahulu karena kita akan menginstal secara online. Di perintahnya nano/etc/apt/source-list. Enter. Nah, yang pertama kan ini cd-rom ini kita berikan tanda pagar terlebih dahulu, yaitu dan TTP security debian org ini kita berikan tanda pagar terlebih juga. Setelah itu kita ketikkan yang baru yaitu yang dev kartulu, atau kalian bisa search di internet dengan perintah source list debian 10 Indonesia. Nah, di sini saya pakai yang Kartolo karena dekat dengan rumah saya, yaitu data utama Surabaya. Setelah kalian mengetikkannya, kalian simpan, yaitu kalian apt update. Di sini karena saya sudah update, jadi prosesnya lumayan cepat. Yaitu kita install yang diminta, yaitu apt install apc2 pro FTP. Bila kalian tidak tahu lanjutannya, kalian tab saja. Nah, nanti muncul pro FTPD dan telnet D. Atau kalian telnet ini atau telnet D. Enter. Nah, karena saya sudah menginstalnya, jadi hanya muncul seperti ini. Kalau kalian belum menginstal, nanti akan ada sebuah pertanyaan, kalian continue dengan cara menggunakan Y. Setelah itu kalian enter, klik Y, enter. Setelah itu kita diminta blok, tapi pertama-tama kita lihat terlebih dahulu apakah sudah bisa mengakses. Kita ke klien 1. Pertama-tama kita coba Apache-nya terlebih dahulu atau web servernya. Kita masukkan IP dari Debian-nya yang INP08 atau 03 bisa. Nah, di sini default Apache-nya seperti ini, ada tulisan export. Nah, itu kita coba masuk FTP-nya, pindah FTP .2 garis miring 192. Ini masukkan IP dari Debian yang INP08. Nah, di sini username karena saya sudah pernah memasukkannya. Ini masukkan username user yang kalian buat saat penginstalan Debian-nya. Dan di sini bisa menginstal, kita coba. Nah, setelah itu kita coba telnet, tapi untuk mencobanya telnet kita perlu mengaktifkan telnetnya terlebih dahulu. Kalian klik search turn Windows, nah, turn Windows feature on or off, klik.
Lalu kalian scroll ke bawah, ini ada telnet client dan telnet server. Kita checklist saja keduanya, yaitu klik OK, dan kita diminta untuk menunggu beberapa saat. Ya sudah, kita buka CMD. Nah itu kita search telnet, ketikkan telnet, masukkan IP-nya 192.168.33.1, enter. Nah di sini saya bisa login, kita coba login dan berhasil login. Itu kita pindah ke client 2, kita masuk ke browser, kita searching seperti hal yang sama pada client 1, yaitu IP dari Debian yang PNP08. Setelah itu kita coba masuk ke FTP-nya, FTP titik 2 /192.168.33.1, enter. Kita masukkan passwordnya, username. Nah di sini new folder kan yang kita buat pada client 1. Nah itu kita aktifkan lagi dari turn on Windows feature on or off, kita scroll ke bawah, internet client dan servernya, kita checklist, tunggu berapa saat, kita siapkan CMD nya. Nah, kita ketikkan telnet IP Debian-nya 92.168.33.1. Setelah itu kita login sebagai Sarizal atau sesuaikan dengan user yang kalian buat saat penginstalan Debian, dan di sini berhasil. Nah, itu kita diminta untuk mengeblok klien 1 supaya tidak bisa mengakses telnet dan FTP. Di sini bukan forward ya, kita menggunakan input karena si servernya itu adalah Debian, jadi kita masuk ke Debian bukan melewati, jadi kita menggunakan perintah input. Dan di sini kita langsung melakukan perintah yang ini karena yang atas kan absurd, jelas kita Debian client 1 dan client 2 sudah bisa mengakses, maka kita perlu melakukan drop ini, perintah yang drop ini saja. Kita lanjutkan, kita masuk ke Debian, ip tables min a input itu apa namanya, input min s 192, ini masukkan IP dari client 1 10 min d, destinationnya anywhere slash, yaitu min p, protokolnya adalah TCP, garis miring di portnya yaitu adalah telnet, min c drop, enter. Nah itu kita buka dengan FTP-nya, kita hapus telnetnya, kita masukkan FTP, enter. Untuk melihat hasil konfigurasinya, perintah ip tables min l, enter. Nah di sini sudah muncul targetnya drop, nah source-nya sama semua, untuk yaitu adalah telnet dan FTP. Kita coba ke client 1, kita akses, kita keluar terlebih dahulu, kita akses telnetnya terlebih dahulu, kita ketikkan telnet 192.168.33.1. Nah, di sini kan tadi saat belum di drop cepat untuk masuk ke telnetnya, setelah di drop ada karena dia ditutup aksesnya, jadi agak lama untuk mengaksesnya, atau dia tidak bisa mengakses, nanti outputnya itu ada tulisan connect pilot. Nah connect pilot, setelah itu kita coba ke FTP nya, kita keluar lebih dahulu, kita ketikkan FTP, ini FTP 192.3. Nah, kita tunggu beberapa saat, karena di drop aksesnya jadi seperti lambat, itu karena aksesnya ditutup. Nanti ada juga perintah reject, itu hampir sama seperti drop, jadi nanti sama-sama dia tidak bisa mengakses dari yang kalau kita inginkan, kan di sini hanya FTP dan telnet.
menunggu lumayan lama. Nanti ada sebuah pop up pada bahwa dia tidak bisa mengakses FTP-nya. Sini saya lihat pindah selanjutnya, jadi kita tunggu. Nah, di sini FTP folder error dan dia tidak bisa mengaksesnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.